Ini adalah stasiun bawah tanah di Moskow. Dari informasi yang saya dapatkan, bahwa stasiun kereta api bawah tanah ini awalnya itu adalah bunker, ya berpuluh-puluh tahun yang lalu lah, pada saat Rusia itu masih disebut sebagai Uni Soviet ya, USSR. Balik lagi, cerita ini tidak ada hubungannya langsung dengan perang antara Rusia dan juga Ukraina, tapi saya ingin mencoba menyajikan inspirasi untuk kita. Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Nur Hidayat, CEO startup company kamstora.com. Selamat bulan Maret 2022. Tidak terasa sudah bulan Maret ya, padahal rasanya baru kemarin kita menginjak tahun 2022. Mulai Maret sampai Juli 2022 ini saya akan memaparkan karya berupa foto, video ya, dan juga ilustrasi-ilustrasi yang pernah kita buat. Banyak situs-situs yang menawarkan bahkan menjual karya fotografi dan juga videografi untuk kepentingan bukan hanya pribadi tapi juga institusi bahkan corporate, untuk kepentingan bisnis, edukasi, sosial, dan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Bahkan tidak jarang ada yang digunakan untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Saya sendiri adalah lulusan jurnalistik yang pada akhirnya berkecimpung di dunia supply and value chain management, dan saya memang sudah cukup terlatih untuk mengcapture suatu momen dengan menggunakan kamera lah intinya. Foto dan video ini juga sebenarnya penting untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita, untuk menceritakan apa yang sudah kita lakukan, dan juga di satu sisi ada momen-momen di mana banyak hal yang mungkin orang-orang tidak bisa mengcapture momen tersebut. Contoh, sisi humanisme di suatu proyek. Contoh yang lain, hal-hal artistik ya yang ada di lapangan ya. Dan itu semuanya kita ambil secara natural, layaknya karya jurnalistik ya. Kita mengcapture momen seperti itu. Di episode pertama ini, kita ingin mencoba memperlihatkan karya fotografi kita. Tentunya ini juga relevan dengan kejadian atau isu hangat dan juga panas yang terjadi beberapa hari ini, di mana Rusia dan Ukraina itu sedang berperang. Dan ini sudah menjadi isu global saat ini. Balik lagi, cerita ini tidak ada hubungannya langsung dengan perang antara Rusia dan juga Ukraina, tapi saya ingin mencoba menyajikan inspirasi untuk kita. Dan beruntungnya saya adalah salah satu orang yang beruntung ya pernah berkunjung ke Rusia, tepatnya ke Moskow, karena pada saat itu saya diundang oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia pada saat itu. Beliau menginisiasi Festival Indonesia Moskow yang pertama, dan banyak sekali hal-hal yang saya capture. Oke, saya langsung saja ya memperlihatkan karya fotografi kita di Rusia. Oke, ini adalah stasiun bawah tanah di Moskow. Dari informasi yang saya dapatkan, bahwa stasiun kereta api bawah tanah ini awalnya itu adalah bunker, ya berpuluh-puluh tahun yang lalu lah, pada saat Rusia itu masih disebut sebagai Uni Soviet ya, USSR. Dan setiap stasiun yang saya kunjungi memiliki gaya arsitektur dan juga interior design yang berbeda-beda ya, di mana di situ banyak sekali saya temui simbol-simbol, kemudian sejarah-sejarah yang tertulis atau tersirat melalui patung. Ini hampir semua stasiun bawah tanah yang saya kunjungi ya layak untuk diabadikan, layak di foto, dan angle-angle-nya itu tidak ada yang jelek. Nah, ini adalah foto yang pertama kali saya ambil begitu saya keluar dari stasiun kereta bawah tanah di Moskow ya. Kita bisa melihat di sisi kanan ya ada gedung, gayanya itu gaya modern ya, tapi di sisi lain ada gedung seperti apartemen gitu
ini masih bergaya klasik ya. Jadi perpaduannya itu luar biasa dan pemilihan warnanya pun itu tepat, enak gitu, soft banget gitu. Walaupun Rusia atau Moskow itu identik dengan simbol warna merahnya. Enak sekali gitu kan dilihat ya, dengan langit yang sangat-sangat biru ya, bersih. Nah, ini sebagai orang yang pada saat itu berkecimpung di dunia visual komunikasi ya, komunikasi visual, ini adalah sesuatu yang menarik. Nah, di sini saya melihat, walaupun saya tidak mengerti bahasa Rusia ya, tapi di sini saya melihat ini adalah salah satu bentuk marketing campaign yang sangat efektif. Nah, jadi lahan yang digunakan untuk pejalan kaki itu menjadi salah satu space marketing yang cukup baik menurut saya. Nah, ini adalah salah satu foto di taman di kota Moskow, taman yang cukup besar lah. Lagi-lagi saya tidak bisa membaca bahasa Rusia atau mengerti bahasa Rusia, tapi dengan adanya visualisasi foto ibu yang sedang mengandung ini, saya menyimpulkan bahwa Rusia itu sangat memperhatikan sisi humanisme ya, dan hampir di sepanjang jalan ada foto-foto dengan caption seperti ini. Ini sebenarnya layak ini untuk ditiru di Indonesia ya. Bukan hanya iklan-iklan komersil, tapi sebenarnya perlu juga nih sentuhan foto-foto dan juga caption yang sebenarnya bisa menggugah diri kita untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Hal inilah yang membuat saya setiap saya melakukan pekerjaan, dokumentasi foto atau video yang saya kerjakan, pasti saya menyisipkan sisi humanisme di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu makanan favorit saya selama saya ada di Rusia. Nah, di sini juga saya sempat ngobrol dengan chefnya, ya. Sebenarnya ini adalah pedagang kaki lima sih di Rusia, tapi rata-rata mereka juga bisa berbahasa Inggris. Nah, ini banyak yang bilang bahwa Rusia itu otoriter, kemudian tidak terbuka terhadap publik, tapi dengan adanya jenis makanan ini, jadi saya merasa bahwa Moskow itu sangat bersahabat ya dengan para pendatang. Intinya saya sebagai orang Indonesia sangat-sangat dihargai lah di Rusia. Pada saat itu kemanapun saya pergi, ketika saya bilang saya orang Indonesia, ya maka mereka langsung merespon baik karena ternyata sejarahnya Rusia dan juga Indonesia itu sangat dekat. Ya, Bung Karno membuat kita menjadi nyaman berada di Rusia.